Hari itu terasa seperti kutukan trik yang tak berkesudahan, dan aku terjebak dalam pusaran rahasia yang bisa menghancurkan segalanya. Halo, namaku Ratih, aku berusia 32 tahun. Aku tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, di sebuah rumah sederhana yang kami gunakan sebagai tempat melepas penat dari hiruk-pikuk kota Semarang. Aku menikah dengan Budi, seorang pria pekerja keras yang selalu sibuk dengan rutinitasnya. Namun, di balik ketenangan rumah kami yang sederhana, ada sesuatu yang mulai mengganggu keseharian kami, sesuatu yang tak pernah kubayangkan akan terjadi di tempat ini. Kami datang ke rumah ini setiap akhir pekan untuk menghindari kesibukan kantor dan polusi kota. Udara panas musim kemarau terasa menyengat, dan aroma rumput yang baru dipotong bercampur dengan wangi manis dari dapur kecil kami yang sederhana. Suasana itu biasanya membawa kedamaian, tapi kali ini aku merasa ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Budi sedang berdiri di depan jendela dapur, menatap halaman belakang rumah kami. Ia tampak gelisah, seperti menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Sementara aku duduk di meja makan, tenggelam dalam dunia ponselku, memeriksa email pekerjaan dan menonton serial yang menjadi pelarian dari tekanan kantor. Aku tahu ia merasa kesepian, tapi aku terlalu lelah untuk berusaha menghiburnya. Hari itu, ibu mertuaku, Bu Anna, datang berkunjung. Ia adalah wanita yang penuh energi dan pesona, tidak seperti kebanyakan wanita seusianya di desa kami yang lebih suka menghabiskan waktu dengan mengeluh atau duduk santai. Ia selalu menjaga penampilannya, dengan gaun ringan berwarna cerah yang menonjolkan kulitnya yang kecoklatan karena sering berjalan di kebun. Tatapannya yang hangat tapi penuh arti membuat suasana rumah menjadi berbeda. Saat kami duduk di teras untuk minum teh, ibu mertuaku mengisyaratkan hal-hal yang membuatku merasa tidak nyaman. Sapaannya yang penuh sindiran halus kepada Budi, cara ia menyentuh gelas teh Budi dengan lembut, dan tawa kecilnya yang penuh misteri membuatku merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyumannya. Aku mencoba untuk tetap tenang, tapi hatiku mulai berdebar aneh. Budi berusaha menjaga sikapnya, mengobrol ringan dengan ibu mertuaku, tapi aku bisa melihat ada sesuatu yang berbeda dalam cara mereka berinteraksi. Kadang, pandangan mereka bertemu dan seolah ada percakapan tanpa kata yang hanya mereka yang mengerti. Aku tidak tahu harus bagaimana menghadapi situasi ini, antara perasaan cemburu dan kebingungan yang memenuhi pikiranku. Aku menegaskan pada diriku sendiri untuk tidak berpikir negatif, tapi perasaan itu seperti rumput liar yang tumbuh tanpa terkendali di tengah kebun kami yang indah. Hari itu, aku menyadari bahwa ketenangan kami mulai terganggu oleh sesuatu yang lebih dari sekadar panasnya matahari musim kemarau. Ada rahasia yang perlahan mulai terungkap, dan aku harus bersiap menghadapi kenyataan yang mungkin akan mengubah hidup kami selamanya. Di balik teriknya matahari yang membakar halaman rumah, aku mulai merasakan ketegangan yang semakin nyata di antara kami bertiga, aku, Budi, dan ibu mertuaku, Bu Anna. Kehadiran ibu di rumah kami memang sudah biasa, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sulit kutangkap dengan jelas, namun terasa menyesakan. Aku masih duduk di meja, menatap layar ponselku yang mulai terasa hambar. Budi berdiri di dekat jendela dapur, matanya menatap kosong keluar, seolah mencoba melarikan diri dari suasana yang membebani. Aku tahu dia lelah, bukan hanya karena pekerjaan di kantor yang menuntut, tapi juga karena beban lain yang tak bisa ia ungkapkan. Sore itu, ibu mertuaku mengenakan gaun batik berwarna merah marun yang anggun, dipadukan dengan sandal kulit sederhana. Rambutnya yang sudah mulai memutih disanggul rapi, tapi masih terlihat berkilau di bawah sinar matahari. Senyumnya, yang biasanya menenangkan, kini terasa penuh arti lain, seperti ada pesan tersembunyi yang ia coba sampaikan tanpa berkata-kata. Setelah kami duduk bersama di teras, ibu mulai bercerita tentang tetangga sebelah, Pak Jaya, pria paruh baya yang sering membantu ibu di kebun. Dia selalu bertanya,
Bagaimana aku mengurus rumah sendirian, katanya dengan nada ringan, tapi matanya berbinar aneh. Aku menangkap sedikit getaran di antara kata-katanya, seolah ada sesuatu yang lebih dari sekedar cerita tetangga. Budi mencoba tersenyum, tapi aku tahu itu hanya topeng. Aku sudah memangkas rumput halaman depan dan belakang, jadi tidak perlu khawatir, katanya sambil menyesap teh hangat yang ibu tuangkan. Tapi aku melihat tatapan ibu mertuaku yang tidak pernah lepas dari Budi, penuh arti dan menggoda. Aku mencoba menyela dengan canda, "Ma, jangan terus menggoda Pak Jaya, nanti Bapak Budi cemburu." Suaraku berusaha terdengar santai, tapi dalam hati aku merasa dingin. Ibu tertawa pelan, suara yang dalam dan menggoda, "Ah, nak, di umurku ini justru masa-masa terbaik. Hidup baru mulai, bukan habis." Aku menatap mereka berdua, merasa seperti orang asing di antara dua dunia yang berbeda. Perbincangan ringan berubah menjadi permainan kata-kata penuh makna tersembunyi, dan aku tidak tahu lagi harus percaya pada apa. Budi akhirnya mengajak ibu jalan-jalan ke kebun, menyusuri barisan pohon mangga yang mulai berbuah. Aku melihat mereka berjalan berdampingan, sesekali bahu mereka bersentuhan, membuat dadaku berdebar. Aku mencoba menahan rasa cemburu, tapi hatiku berteriak dalam diam. Di bawah naungan pohon, ibu mertuaku berhenti dan berkata dengan suara lembut, "Budi, aku selalu bilang padamu, kamu pria yang kuat dan bisa diandalkan. Tapi jangan simpan semua beban sendiri. Kadang, kamu harus melepas semuanya, biarkan hatimu lega." Kata-katanya terbang di udara panas sore itu, terasa seperti bisikan yang mengundang sesuatu yang lebih dalam. Aku tahu, dalam kalimat itu tersimpan pesan yang lebih dari sekedar nasihat biasa. Ketika mereka kembali ke teras, aku masih duduk terpaku, mencoba memahami apa yang baru saja kualami. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang mulai menggerogoti pondasi rumah kecil kami. Aku merasa seperti sedang menonton drama yang memanas perlahan, dan aku adalah pemeran yang tak tahu kapan akan tergilas oleh cerita itu. Aku tahu, hari-hari kami di desa ini tidak akan pernah sama lagi. Udara panas musim kemarau bukan satu-satunya yang membuatku merasa sesak. Ada api lain yang mulai menyala di antara kami, api yang bisa membakar segalanya menjadi abu. Malam itu, setelah makan malam yang terasa biasa saja, suasana di rumah kami berubah menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan. Aku duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri sambil mendengarkan suara angin yang berdesir pelan melalui jendela yang terbuka. Lampu temaram membuat bayangan di dinding tampak menari-nari, mempertegas ketegangan yang mulai merayap di antara kami. Budi duduk di seberangku, memandangi gelas kopi yang setengah kosong. Aku tahu pikirannya jauh, terjebak dalam pusaran masalah yang tak bisa ia ungkapkan. Ibu mertuaku, Bu Ana, dengan anggun berdiri di dekat dapur, mengenakan gaun biru muda yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang masih terjaga dengan baik. Rambutnya yang disanggul rapi tampak berkilau di bawah cahaya lampu, dan senyum tipisnya membuat hatiku bergetar tanpa alasan jelas. Saat itu, ibu mertuaku mendekat, dan aku merasakan sentuhan lembut tangannya ketika ia membetulkan letak bantal di sofa. "Budi, kamu harus lebih menikmati hidup, jangan terlalu keras pada diri sendiri," katanya pelan, suaranya bergetar penuh arti. Budi mengangguk, tapi matanya tidak berani bertemu dengan mataku. Aku merasa seperti pengamat dalam cerita yang tak ingin aku masuki, tapi tubuhku menolak untuk diam. Ada sesuatu yang menggelayuti udara malam itu, sesuatu yang lebih dari sekadar kelelahan atau rutinitas sehari-hari. Saat ibu mertuaku duduk di samping Budi, bahu mereka nyaris bersentuhan. Aku merasakan gelombang panas yang aneh mengalir dari pertemuan itu. Wajah ibu yang biasanya penuh kebijaksanaan kini tampak lebih berani, penuh gairah yang sulit disembunyikan. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan perasaan yang mulai tumbuh, cemburu, takut, dan keingintahuan yang membakar. Percakapan kami berlanjut dengan cerita-cerita masa lalu ibu yang penuh warna. Ia bercerita tentang masa mudanya di kota kecil di Jawa Timur, tentang malam-malam panjang di tepi sungai yang dingin dan penuh janji.
Suaranya merdu dan menggoda, membuat suasana menjadi hangat dan intim. Tiba-tiba, ibu menyinggung sebuah rencana yang membuat jantungku berdegup kencang. Bagaimana kalau kita pergi ke sungai malam ini? Airnya sejuk dan bisa membuat kita segar kembali, katanya sambil tersenyum penuh arti. Aku tahu ini bukan sekedar ajakan biasa, dan seketika aku merasa seperti ada badai yang siap meledak. Budi menatapku, mencari jawaban dalam mataku, tapi aku hanya bisa mengangguk lemah. Hatiku berkata berbeda, tapi aku tak punya kekuatan untuk melawan keinginan yang mulai tumbuh dalam diriku sendiri, keinginan yang berbahaya dan penuh risiko. Ketika malam semakin larut, kami bertiga duduk berdampingan di teras. Suasana menjadi semakin tegang, tapi juga penuh dengan janji dan rahasia yang belum terucapkan. Sentuhan kecil ibu mertuaku di tangan Budi, tatapan yang mereka tukar, semua itu membuatku merasa seperti berada di tepi jurang, siap terjatuh ke dalam jurang yang tak bisa kuhentikan. Aku tahu, malam ini adalah titik balik. Sebuah malam yang akan mengubah segalanya, dan aku tidak tahu apakah aku siap untuk menghadapi apa yang akan datang. Tapi satu hal yang pasti, hidup kami tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Keesokan harinya, udara pagi di desa kami terasa lebih berat dari biasanya. Matahari mulai menyapu lembah dan pepohonan dengan sinarnya yang hangat, tapi hatiku terasa dingin dan penuh kegelisahan. Aku mencoba menyembunyikan perasaan yang berkecamuk di dalam diri, tapi setiap kali aku melihat Budi atau ibu mertuaku, ada sesuatu yang membuat dadaku sesak. Aku mengenakan blus putih sederhana dan rok batik panjang yang biasa kupakai di rumah, dengan rambut yang kukuncir longgar di belakang. Aku ingin tampil biasa saja, tapi aku tahu itu mustahil. Suasana di rumah kami berubah menjadi seperti panggung sandiwara, di mana setiap gerak-gerik diperhatikan dengan cermat, dan setiap kata diseleksi dengan hati-hati. Saat sarapan, ibu mertuaku mengenakan kemeja biru muda dan celana kain hitam yang rapi. Ia tampak cerah seperti biasa, tapi ada cahaya di matanya yang membuatku bertanya-tanya. Budi duduk di sebelahku, wajahnya tampak lelah, tapi matanya sesekali mencuri pandang ke arah ibu. Aku mencoba memulai percakapan, bertanya tentang rencana hari ini, tapi jawabannya singkat dan terkesan menghindar. Aku merasa seperti berada di tengah badai yang tenang, di mana gelombang besar mengintai di balik permukaan air yang tenang. Ibu mertuaku kemudian mengusulkan agar kami berjalan-jalan ke kebun belakang, tempat di mana bunga-bunga mawar mulai bermekaran. Udara segar di sana bisa membuat kita semua rileks, katanya sambil tersenyum hangat. Aku mengangguk, meskipun perasaan tidak nyaman sudah mulai menusuk. Ketika kami berjalan menyusuri jalan setapak, aku bisa merasakan sentuhan ibu mertuaku yang terkadang menyentuh lenganku dengan lembut. Budi berjalan di sampingnya, dan aku memperhatikan bagaimana pandangan mereka bertukar, penuh makna yang sulit kuhitung. Di bawah naungan pohon mangga yang rindang, ibu berhenti dan menatap Budi dengan serius. Budi, aku tahu kamu banyak menahan beban. Jangan takut untuk berbagi denganku dan Ratih. Kita keluarga, katanya lembut. Suaranya seperti angin sejuk, tapi aku tahu ada sesuatu yang tersembunyi di balik kata-katanya. Aku menatap Budi, berharap dia akan berkata sesuatu yang bisa meredakan ketegangan ini, tapi dia hanya tersenyum tipis dan mengangguk perlahan. Aku merasa campuran harapan dan ketakutan mengisi dadaku. Sepanjang hari itu, aku mencoba menjaga jarak, tapi sulit untuk tidak terjebak dalam pusaran perasaan yang membuatku bingung. Ketika malam tiba, aku duduk sendirian di teras sambil menatap langit yang mulai gelap. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku sudah siap menghadapi apapun yang akan terjadi, atau justru aku akan tenggelam dalam rahasia yang semakin dalam ini. Aku tahu, hari-hari mendatang akan penuh dengan keputusan sulit, dan aku harus memilih jalan yang benar, walaupun hati ini terluka. Namun, satu hal yang pasti, aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Rahasia itu sudah mulai menggerogoti hidup kami, dan aku harus mencari cara untuk bertahan. Malam itu,
udara rumah kami terasa penuh dengan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Cahaya lampu temaram di ruang tamu memantulkan bayangan samar di dinding, menciptakan suasana yang seolah membungkus kami dalam ruang rahasia. Aku mengenakan gaun panjang berwarna coklat muda yang sederhana, dengan rambut tergerai lembut di bahu, mencoba tampak tenang meski hatiku bergejolak. Budi duduk di sofa, mengenakan kemeja lengan panjang yang digulung sampai siku, wajahnya tampak lelah namun penuh perasaan yang sulit diungkapkan. Di sampingnya, ibu mertuaku, Bu Ana, mengenakan kebaya biru muda yang anggun, dengan kalung mutiara sederhana melingkar di lehernya. Tatapan matanya yang dalam dan penuh arti membuat udara di sekitarnya seolah bergetar. Percakapan malam itu dimulai dengan canggung, kata-kata yang terucap terasa berat dan penuh arti tersembunyi. Bu Ana memecah keheningan dengan suara lembut, "Ratih, aku tahu ini semua sulit, tapi kadang kita harus berani menghadapi kenyataan yang ada." Suaranya membawa hangat, tapi sekaligus menggugah rasa takut dalam diriku. Budi mengangguk pelan, kemudian menatapku dengan mata yang penuh kecemasan. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, terutama kamu dan ibu. Tapi ada hal-hal yang aku sendiri belum siap untuk hadapi. Kata-katanya menggantung di udara, membuat jantungku berdetak lebih cepat. Bu Ana perlahan meraih tangan Budi, sentuhannya lembut namun penuh kekuatan. Kita harus jujur satu sama lain, dan jangan biarkan rahasia menghancurkan kita. Aku melihat bagaimana tatapan mereka bertukar, penuh dengan rasa pengertian yang membuat aku merasa terasing sekaligus terperangkap. Di tengah keheningan itu, aku merasakan gelombang emosi yang sulit kuungkapkan. Ada rasa cemburu yang membakar, rasa takut kehilangan, tapi juga rasa penasaran yang tidak bisa aku tolak. Aku tahu, malam ini bukan sekedar obrolan biasa, tapi titik balik yang akan menentukan arah hidup kami. Saat Bu Ana berdiri untuk membereskan meja, tangannya sempat menyentuh lenganku dengan cara yang tidak sengaja tapi membuatku terdiam. Aku menatapnya, mencoba membaca arti di balik senyumannya yang misterius. Hatinya tampak penuh dengan rahasia yang belum terungkap. Budi kemudian berdiri dan berjalan ke arah jendela, menatap keluar ke halaman yang diterangi rembulan. Aku tahu pikirannya sedang berkelana jauh, mencari jawaban atas kekacauan yang terjadi dalam kehidupan kami. Aku duduk sendiri, mencoba meresapi semua yang terjadi malam ini. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tak bisa kuabaikan. Dan aku tahu, perjalanan kami baru saja dimulai, menuju sesuatu yang lebih rumit dan penuh bahaya. Dalam keheningan malam, aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku siap menghadapi apapun yang akan datang? Ataukah aku akan terjebak dalam pusaran rahasia yang bisa menghancurkan segalanya? Jawabannya masih tersembunyi, seperti bayangan gelap di balik cahaya rembulan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan keheningan yang terasa semakin pekat di antara kami. Suasana rumah yang biasanya hangat berubah menjadi medan pertempuran sunyi, di mana setiap kata dan tatapan memiliki makna yang tersembunyi. Aku mulai merasakan beban yang semakin berat di pundakku, seperti terjebak dalam jaring yang sulit kutembus. Pagi itu, aku mengenakan kemeja putih polos dan celana kain hitam. Rambutku kugulung rapi agar tidak mengganggu pikiranku yang kacau. Saat sarapan, aku mencoba tersenyum, tapi senyum itu terasa dipaksakan. Budi duduk di seberang, matanya kosong menatap piring, sementara ibu mertuaku tampak lebih cerah dari biasanya, mengenakan baju batik dengan motif bunga berwarna cerah, yang kontras dengan suasana hati kami. Setelah makan, ibu mengusulkan agar kami menata ulang kebun belakang rumah. Dengan begitu, suasana akan lebih segar dan pikiran kita juga bisa lebih tenang, katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk, berharap udara segar bisa membantu mengusir keruwetan di kepala. Saat kami bekerja di kebun, aku memperhatikan ibu mertuaku berjalan di dekatku dengan langkah anggun, gaun batiknya berkibar lembut tertiup angin. Ia terkadang menyingkirkan rambut yang jatuh ke wajahnya dengan jari-jari lentiknya yang halus.
Sentuhan itu membuatku sadar betapa hidup ini penuh dengan detail yang tak pernah kutangkap sebelumnya. Budi, yang sibuk memangkas ranting dan merapikan daun, sesekali mencuri pandang ke arah ibu mertuaku. Aku bisa melihat ada rasa nyaman yang terpancar dari tatapan mereka, membuat dadaku berdebar tak menentu. Aku berusaha menyingkirkan perasaan itu, tapi ia terus menghantui pikiranku. Waktu berlalu, dan aku merasa seperti menjadi pengamat dalam drama yang aku sendiri tak mengerti alur dan tujuannya. Ada bisikan-bisikan kecil yang kudengar di sela tawa dan percakapan ringan mereka, bisikan yang membuatku bertanya-tanya tentang batas antara cinta, kepercayaan, dan pengkhianatan. Ketika malam tiba, aku duduk di teras sambil menatap langit yang bertabur bintang. Bayangan ibu mertuaku dan Budi masih membayang di pikiranku, dan aku bertanya-tanya, apakah rahasia yang tersembunyi di balik senyuman mereka akan terungkap? Apakah aku harus menghadapinya, atau membiarkan semuanya tetap menjadi misteri yang membakar hatiku perlahan? Aku tahu, semakin lama aku menunggu, semakin dalam aku terperangkap dalam permainan yang tak kuinginkan ini. Dan entah kapan, entah bagaimana, aku harus membuat pilihan yang akan menentukan nasib kami bertiga. Tapi untuk saat ini, aku hanya bisa duduk dan menunggu badai yang perlahan mendekat dengan amukannya yang tak terelakkan. Hari itu, aku bangun dengan perasaan berat yang sulit dijelaskan. Sinar matahari pagi menyelinap melalui celah jendela, menyentuh wajahku yang letih. Aku mengenakan kaos lengan pendek berwarna krem dan celana panjang berbahan katun yang nyaman, berusaha memulai hari seperti biasa, meski hatiku penuh kegelisahan. Di dapur, ibu mertuaku sudah sibuk menyiapkan sarapan. Ia mengenakan kebaya putih yang sederhana, rambutnya disanggul rapi, dan aroma kopi yang harum memenuhi ruangan. Aku duduk di meja makan, mencoba menenangkan diri, sementara Budi tampak terburu-buru mengenakan kemeja biru tua, wajahnya murung dan cemas. "Ratih, nanti siang aku ada urusan di kantor, mungkin agak lama," kata Budi singkat sebelum bergegas keluar rumah. Aku menelan ludah, merasakan kesepian yang semakin mendalam. Ibu mertuaku duduk di seberangku, matanya menatap penuh arti. "Jangan terlalu dipikirkan, Nak. Kadang hidup memang penuh kejutan, tapi kita harus kuat," ucapnya lembut. Sore itu, aku memutuskan berjalan-jalan di sekitar pekarangan, berharap udara segar bisa mengusir kegelisahan. Aku mengenakan blus biru muda dan rok batik yang ringan, rambut tergerai mengikuti langkah kakiku. Saat melintasi kebun kecil di belakang rumah, aku melihat ibu mertuaku sedang menyiram tanaman, gaunnya yang berwarna kuning cerah berkibar lembut tertiup angin. Dia tersenyum padaku, senyum yang membuat dadaku berdebar aneh. "Bagaimana kabarmu hari ini, Ratih?" tanyanya dengan suara yang lembut tapi penuh makna. Aku membalas dengan senyum tipis, tapi hatiku terasa seperti terguncang. Malamnya, rumah terasa sunyi. Aku duduk di ruang tamu dengan segelas teh hangat, mencoba menenangkan pikiran. Tiba-tiba ibu mertuaku datang menghampiri, duduk di sampingku. Tangannya menyentuh lenganku dengan sentuhan yang lembut namun menimbulkan getaran aneh di seluruh tubuhku. "Ratih, aku tahu ini sulit. Tapi kadang dalam hidup, kita harus berani mengambil risiko," katanya sambil menatap mataku dalam-dalam. Aku terdiam, hati berdebar dan pikiran berputar liar. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku tahu, malam ini adalah awal dari sesuatu yang tak terduga. Dan aku tidak tahu apakah aku siap untuk menghadapi gelombang perasaan yang sedang mengalir deras di dalam diriku. Rahasia, godaan, dan pilihan sulit menanti di depan, dan aku harus memutuskan jalan mana yang akan kutempuh. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat dan penuh dengan ketegangan yang sulit kuhindari. Setiap pagi, aku memulai hariku dengan harapan bahwa segala sesuatunya akan kembali normal, tapi kenyataannya justru sebaliknya.
Aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah dalam dinamika rumah kami, sesuatu yang lebih dalam dan rumit dari yang kukira. Pagi itu, aku mengenakan blus berwarna krem dengan motif bunga kecil dan rok batik panjang yang lembut menyentuh betisku saat berjalan. Rambutku kusanggul longgar, memberikan kesan rapi namun tetap santai. Saat sarapan, suasana terasa hening. Budi duduk di seberangku, wajahnya serius dan matanya sering menghindar saat aku mencoba bertemu pandang dengannya. Ibu mertuaku, dengan senyum tipis yang sulit kubaca, mengenakan kebaya biru muda yang anggun, duduk di samping Budi. Setelah sarapan, ibu mengusulkan agar kami pergi ke sawah tetangga untuk membantu memanen padi. Udara segar dan kerja bersama bisa membuat pikiran lebih ringan, katanya dengan suara lembut tapi penuh arti. Aku mengangguk, walau hatiku masih penuh kegelisahan. Di sawah, aku bekerja bersama mereka, merasakan tanah hangat yang menempel di tangan dan aroma segar rerumputan. Ibu berjalan di samping Budi, sesekali bercengkerama dan tertawa kecil. Aku memperhatikan bagaimana mereka saling bertukar pandang, dan hatiku terasa seperti diremas. Ketika istirahat, ibu mertuaku duduk di bawah pohon sambil memandang ke arahku. "Ratih, kamu harus tahu, hidup ini penuh pilihan dan kadang kita harus berani mengambil langkah yang sulit," katanya dengan suara yang penuh makna. Aku menatapnya, mencoba mengerti apa yang sebenarnya ingin ia sampaikan. Puluhan pikiran berputar di kepalaku. Apakah aku harus melawan apa yang terjadi di antara Budi dan ibu? Atau harus menerima kenyataan dan mencari jalan keluar yang terbaik? Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan, tanpa tahu kemana harus melangkah. Malam itu, aku duduk sendiri di teras rumah, menatap langit yang berbintang. Aku tahu, perjuangan ini belum berakhir. Ada rahasia yang masih tersembunyi, dan aku harus menemukan keberanian untuk menghadapinya. Namun, yang paling menakutkan adalah ketidakpastian, apa yang akan terjadi jika semuanya terungkap? Dan bisakah aku bertahan melewati badai ini tanpa kehilangan diri sendiri? Malam itu, seolah udara di dalam rumah berubah menjadi berat dan penuh dengan ketegangan yang tak terucapkan. Aku duduk di ruang tamu dengan mengenakan gaun batik panjang berwarna merah marun yang anggun, rambutku tergerai lembut menutupi bahu. Lampu temaram menciptakan bayangan halus di sudut ruangan, menambah suasana misterius yang mulai merayap masuk ke dalam hidup kami. Budi duduk di sofa, mengenakan kemeja putih sederhana, wajahnya tampak letih namun matanya menyimpan kegelisahan yang dalam. Di sampingnya, ibu mertuaku, Bu Ana, dengan kebaya biru muda yang menawan, duduk tenang sambil menyeruput teh hangat. Tatapan mereka bertukar dengan intensitas yang membuat dadaku berdebar, seolah ada bahasa tanpa kata yang hanya mereka mengerti. Aku mencoba memecah keheningan dengan bertanya ringan, "Apa rencana kita besok, Ma?" Suaraku agak bergetar, menandakan kegugupan yang sulit kusembunyikan. Bu Ana tersenyum samar, lalu berkata, "Besok aku ingin kita berkunjung ke sawah Pak Jaya. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan kalian berdua." Budi mengangguk pelan, tapi matanya sesekali melirik ke arahku, mencari sesuatu yang tak mampu kukatakan. Aku merasakan gelombang campur aduk emosi, cemburu, takut, dan keingintahuan yang membakar. Ketika malam semakin larut, kami bertiga duduk berdampingan di teras, angin malam yang sejuk menyapu wajah kami. Bu Ana tiba-tiba meraih tangan Budi, sentuhannya lembut namun penuh arti. Aku menatap mereka dengan hati yang bergejolak, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di balik senyum dan kata-kata mereka. "Budi, Ratih," suara ibu mertuaku pelan namun tegas, "aku tahu ini mungkin sulit dimengerti, tapi terkadang hidup membawa kita ke jalan yang tak terduga. Kita harus jujur pada diri sendiri dan satu sama lain." Aku menelan ludah, berusaha menenangkan diri, tapi jantungku berdegup kencang. Malam itu, aku merasa segala sesuatu mulai berubah, dan aku tidak tahu apakah aku siap menghadapi kenyataan yang akan terungkap. Aku duduk di sana, di tengah keheningan malam yang penuh rahasia, menyadari bahwa hidup kami sedang berada di persimpangan yang berbahaya. Dan entah bagaimana,
Aku tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Apa yang akan terjadi besok, aku belum tahu, tapi aku tahu aku harus siap menghadapi apapun yang datang. Pagi hari berikutnya, kabut tipis menyelimuti desa kami, memberikan nuansa dingin yang kontras dengan panasnya hati yang kurasakan. Aku mengenakan kebaya putih sederhana dipadukan dengan kain batik merah marun, rambutku aku ikat rapi agar tak mengganggu saat berjalan. Udara pagi yang segar seolah menjadi saksi bisu dari kegelisahan yang mulai merayapi setiap langkahku. Di meja makan, suasana terasa canggung. Budi duduk tenang, wajahnya serius dan matanya sesekali menatap ke arah ibu mertuaku yang mengenakan baju batik biru muda dengan motif bunga-bunga kecil. Senyumnya yang lembut membuatku merasa terasing, seolah aku hanya penonton dalam drama yang sedang mereka mainkan. Setelah sarapan, kami berangkat menuju sawah Pak Jaya, tetangga kami yang sudah lama dikenal. Jalan setapak yang kami lalui dipenuhi oleh aroma tanah basah dan rerumputan yang baru dipangkas. Aku merasakan ketegangan di udara, seolah ada rahasia besar yang menunggu untuk terungkap. Sesampainya di sana, Pak Jaya menyambut kami dengan senyum ramah. Ia mengenakan baju lengan panjang dan topi caping yang melindungi wajahnya dari sinar matahari pagi. Kami duduk di bawah pohon mangga yang rindang, dan ibu mertuaku memulai pembicaraan dengan suara yang tenang namun penuh makna. "Budi, Ratih," katanya sambil menatap kami satu persatu, "ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Sesuatu yang penting untuk kita semua." Aku menahan napas, merasakan detak jantung yang semakin cepat. Pembicaraan itu berlangsung lama, penuh dengan kata-kata yang membuat pikiranku berputar dan hatiku bergejolak. Aku mendengar janji-janji, pengakuan yang tak terduga, dan sebuah tawaran yang membuat segalanya berubah dalam sekejap. Ketika kami kembali ke rumah, aku merasa seolah berjalan di atas tali yang sangat tipis, setiap langkah penuh risiko dan ketidakpastian. Aku tahu, setelah hari ini, tidak ada lagi yang sama. Rahasia yang selama ini tersembunyi mulai terbuka, dan aku harus memutuskan bagaimana aku akan melangkah ke depan. Di balik semua itu, aku masih bertanya-tanya, apakah aku cukup kuat untuk menghadapi kenyataan? Apakah aku siap menerima perubahan yang akan mengguncang hidup kami? Dan yang paling menakutkan, apa yang akan terjadi pada cintaku, pada keluargaku, dan pada diriku sendiri?